Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 31 Januari 2026. Kita berada di penghujung bulan Januari. Hari ini kita peringati Santo Yohanes Bosco, seorang imam lahir di sebuah desa dekat kota Torino, Italia pada tanggal 16 Agustus 1815. Ia berasal dari keluarga sederhana, namun sangat saleh. Ia tidak diperkenankan sekolah karena orang tuanya tergolong miskin. Namun ia diajar oleh seorang imam tua yang baik hati. Sepeninggal imam itu, akhirnya ibunya menyekolahkan dia agar mendapat pendidikan yang memadai. Ia tertarik menjadi seorang imam dan masuk seminari dan ditapiskan menjadi seorang imam. Karyanya sebagai seorang imam diabdikan seluruhnya untuk pendidikan kaum muda yang waktu itu ada gap antara tua dan muda. Ia membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf dan miskin. Ia bercita-cita agar kaum muda ini menjadi manusia-manusia yang berguna dan mandiri. 1.000 orang berhasil dikumpulkan. Dengan kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, ia mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Salah seorang muridnya yang terkenal ialah Dominikus Savio, yang kemudian juga menjadi orang kudus. Ia juga mendirikan rumah yatim piatu dan asrama. Dengan demikian, para pemuda bisa tinggal dalam satu rumah untuk belajar, melatih diri dalam keterampilan, dan berguna untuk hidup mereka. Ia juga membuka sebuah bengkel sepeda dan bengkel kayu untuk menjadikan anak-anak terampil dan bisa menghasilkan sesuatu. Atas restu Paus Pius yang ke-9, ia mendirikan sebuah tarekat Regius untuk para imam dan bruder yang dinamakan Kongregasi Salesian. Dan berikutnya juga ia mendirikan serikat Putri-Putri Maria yang mengabdikan diri dalam bidang pendidikan untuk kaum putri. Pendek kata, ia peduli kepada pemuda-pemudi dan orang-orang kecil. Sebagai imam, ia imam yang saleh, disiplin, rajin berdoa, dan menjadi bapa pengakuan yang terpercaya. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada pemuda-pemuda, "Anak-anakku, aku menantikan mereka di surga." Kita bersyukur atas hidup yang diabdikan untuk gereja dan kaum muda. Harapannya kita juga mempunyai semangat yang sama bagi orang-orang yang tersingkirkan. Sabda Tuhan hari ini
Yang kita dengarkan dalam bacaan yang pertama dikutip dari kitab kedua Samuel bab 12, di mana Nathan menunjukkan dosa-dosa Daud dengan menggunakan perumpamaan. Dua orang, satu si miskin mempunyai seekor anak domba, yang kaya mempunyai sapi domba yang berlebihan. Ketika ada tamu, si kaya meminta si miskin anak dombanya disembelih untuk jamuan tamu. Lalu Daud mengatakan, ia marah, orang kaya itu harus dihukum. Dan Nathan mengatakan, engkaulah orangnya. Engkau merebut istri Uria menjadi istrimu, maka Allah akan menimpakan malapetaka kepadamu. Namun Daud bertobat dan menyesal, sehingga Allah tidak menjatuhkan hukuman pada zamannya, tetapi zaman anak-anaknya, keturunannya. Sedangkan pada bacaan Injil Markus bab 4 ayat 35-41, Yesus menegur para murid yang meskipun sudah bersama dengan Dia dengan teguran pada Injil Markus yang mengatakan, mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama kita mendapatkan peneguhan. Kalau kita mau bertobat, Allah akan mengampuni, meskipun dosa itu besarnya luar biasa. Daud menghina Allah dengan mengambil Batseba, istri Uria, sebagai istrinya dengan cara yang curang. Dan ketika ditunjukkan dosanya, Daud bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan menunjukkan tobatnya dengan benar. Maka Allah berkenan menerima pertobatan dan penyesalan itu, dan tidak menghukum Daud pada masanya, tetapi kepada keturunannya lah hukuman itu akan ditimpakan. Dari bacaan yang pertama kita belajar, kalau kita mau rendah hati, berbalik kepada Allah dalam pertobatan, Allah akan memberikan pengampunan. Allah akan benar-benar mencintai kita kembali. Beranikah kita mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kembali kepada Allah, berjanji akan setia kepadanya. Dari bacaan Injil, kita ditegur lewat penginjil. Sekian lama para murid ikut bersama Yesus, namun imannya masih dangkal. Pada hari ini, lewat Injil Markus, kita ditegur oleh Yesus. Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang sudah mengenal Yesus dan kita diingatkan, ditegur Yesus dengan kata-kata, mengapa kamu tidak percaya? Menghadapi gelombang-gelombang dunia, kita masih takut karena kita tidak mengandalkan Yesus.
kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita digolongkan orang yang tidak percaya. Dalam Injil paralel, Injil Lukas, peristiwa yang sama. Lukas menegur para pembacanya dengan mengatakan, "Di manakah iman kepercayaan kamu?" Ada orang yang sudah percaya kepada Yesus, namun karena himpitan-himpitan dunia, iming-iming, dan berbagai macam hal, mereka kemudian meninggalkan iman dan murtad. Maka dikatakan teguran itu, "Di manakah iman kepercayaan kamu?" Dan yang ketiga dari Injil Matius, orang yang sudah mengenal Yesus, karena godaan-godaan dunia, imannya semakin melemah. Maka ditegur oleh Yesus dengan perkataan, "Hei kamu orang yang kurang percaya." Kita coba melihat dalam diri kita, menghadapi tantangan dunia, godaan-godaan, apa yang Tuhan tegurkan kepada kita? Apakah seperti para murid, "Mengapa kamu tidak percaya?" Yang kedua, "Di manakah iman kepercayaan kamu?" Dan yang ketiga, "Hei kamu orang yang kurang percaya." Saya berharap kita tidak mendapat teguran dari ketiga-tiganya, tapi mendapat sapaan, "Hei kamu yang tetap setia dan percaya." Mudah-mudahan kita yang sudah ikut Yesus, meskipun mendapat banyak tantangan dan kesulitan, tetap setia dalam iman, sehingga tidak mendapatkan teguran dari Yesus itu, melainkan pujian karena kita setia kepadanya. Memang tidak mudah, karena dunia terus akan menggoda kita. Tetapi kalau kita percaya, kita setia, maka yang ada adalah sukacita. Maka mudah-mudahan kita disapa oleh Yesus, "Hei kamu orang yang tetap percaya." Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sungguh menguatkan kami, mengajak kami untuk terus kembali mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya kami boleh tetap menyadari, terus beriman kepadamu, agar akhirnya pula kami boleh mengalami cinta kasih-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang-kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, kadang hilang, sehingga kami tidak Kau tegur, tapi kami Kau puji karena iman kami tetap bertahan kokoh kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, dan kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.